Mouse 300 ribuan udah jadi game changer banget ya. Dulu palingan dapatnya tuh 2 mode koneksi dan sensornya PMW 3325, yang mana 3325 tuh bisa dibilang ya sekedar bisa buat main game doang. Tapi sekarang mostly udah 3 mode koneksi dan sensornya PAW 3311. Sebenarnya kalau concern soal LOD 3311 tuh ya nggak jauh beda sama 3325 sih. Tapi kalau soal konsistensi dan akurasi ya udah jelas upgrade. Belum lagi shape, bobot, build quality juga yang makin bagus-bagus. Salah satunya ini nih, Rexus Riva. Ini mouse tuh udah rilis dari bulan kemarin ya, Desember 2024 ya, hitungannya masih lumayan baru lah. Dan ini mouse dijual di sekitaran 339.000 sampai 359.000. Kayak biasa link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. So gua highlight aja dulu speknya ya. Ini mouse tuh dia udah 3 mode koneksi, sensornya PAW 3311, 1K Hz polling rate, switchnya Huano 80 juta kali klik, dan udah ada software standar buat mapping dan segala macemnya. Nggak ada yang aneh-aneh dari speknya, standar kayak mouse 300 ribuan zaman sekarang. Tapi di sini Rexus Riva ngebawa egg shape. Gua nggak tahu siapa yang pertama kali bikin egg shape di sebuah mouse ya, tapi salah satu trendsetternya atau yang bikin populer itu adalah Logitech dari zamannya G102, G304, G Pro Wired sampai ke B100 juga itu sebenarnya egg shape. Kalau kita ngeliat dari brand lain juga sebenarnya ada lumayan banyak sih, kayak Razer Orochi, Corsair Qatar Pro, Vantech Aria, Zaupin juga ada, Z1 kalau nggak salah tipenya, dan masih banyak dari brand-brand lain yang nggak mungkin gue sebutin semuanya. Nah pertanyaannya, kenapa sih egg shape ini jadi salah satu shape yang cukup populer? Alasannya ya sesimpel karena shape ini tuh enak, terutama buat claw dan juga fingertip. Selain dari egg shape, biasanya kan di bagian belakang atau backnya ini punya semacam shape yang ngelebar. Fungsinya tuh buat jadi tumpuan dari pangkal jempol. Nah buat yang ngerasa pas claw ataupun fingertip malah keganggu gara-gara backnya mouse itu terlalu lebar, atau suka nyenggol-nyenggol bagian karpal sini, atau simply ya kalau tangannya nggak terlalu lebar-lebar amat, ya si egg shape inilah solusinya. Karena egg shape tuh kayak gini kan, dia backnya tuh malah nguncup, makin ke belakang makin kecil. Itu juga sih salah satu yang bikin gue kurang merekomendasikan Rexus Riva ini buat dipakai palm grip. Sebenarnya ya semua shape mouse itu bisa dipakai grip style apapun kok, tergantung preferensi, selera, hand size dan lain-lainnya, cuman kan ada patokan secara umumnya. Dan kasusnya buat shape kayak Rexus Riva ini, dia kalau dipakai palm grip yang idealnya full telapak tangan tuh relax rebahan di atas mouse-nya, ini malah bagian belakangnya tuh kerasa terlalu masuk ke dalam, terlalu sempit, nggak nyanggah karpal dengan proper. Apalagi nih mouse kecil juga, panjangnya cuma sekitar 113 mm, buat hand size 18 cm aja, ini ujung jarinya udah mepet jurang. Jadi lagi-lagi secara umum ini tuh lebih cocok buat claw dan fingertip. Di tangan gue yang 18x8 cm, claw grip di sini pertama mungkin yang mau gue komentarin soal hamnya yang nggak rese. Buat panjang segini dia hamnya agak tinggi sih di 38,7 mm, tapi dia tuh landai banget, tengahnya lebar juga dan agak flat. Jadi dipakai relax claw yang nggak terlalu tilting juga aman. Terus ini dia moncongnya nggak yang tinggi-tinggi amat, cuma di 23 mm aja, ya kurang lebih normal kayak mouse-mouse mid ham yang agak gemuk sih. Jadi kalau claw posisi ujung jarinya tuh ini nggak terlalu tinggi. Ditambah lagi ini dia meskipun sekilas kelihatannya kayak mouse yang bagian tengahnya itu lebar ya, padahal ini grip tengahnya tuh nggak lebar-lebar amat, dia lebarnya cuma sekitaran 59,6 mm. Dan sebenarnya dia pinggang kirinya nih di bagian thumb rest itu agak masuk ke dalam cuy. Kalau yang di bagian kanannya sih rata. Jadi buat yang tangannya nggak lebar-lebar amat, claw grip di Rexus Riva ini nggak kerasa terlalu ngangkang. Walaupun tetap aja sih kalau gue sendiri claw grip itu lebih suka di mouse-mouse yang pinggangnya agak masuk. Ya sebenarnya itu tergantung hand size dan selera sih. Ada yang suka claw grip di mouse yang pinggangnya itu cukup masuk banget ke dalam, yang langsing. Ada juga yang lebih suka claw grip di mouse yang pinggangnya itu nggak terlalu masuk ke dalam atau malah flat banget. Yang jelas kalau di Rexus Riva kayak gitu sih. Dan buat claw grip mestinya ini cukup wide range dari 17 sampai 20-21 cm harusnya masih bisa sih. Nah kalau buat fingertip, ini mouse kan kecil ya dan egg shape pula, jadi bagian belakangnya tuh bener-bener nggak kerasa ngekor, enak banget. Posisi jari juga cukup natural, nggak terlalu lebar atau terlalu tinggi. Emang sih udah pasti egg shape yang ada di Rexus Riva ini bukan shape yang bener-bener fingertip only kayak misalkan Keychron M4 ataupun G-Wolf HSK yang kayak gitu-gitu. Tapi egg shape ini lebih ke dia bisa fingertip tapi bisa juga buat dipakai claw grip.
Ya jadi paling itu aja sih soal shape-nya, dan kalau buat bobotnya ini mouse enteng banget, bobotnya nih cuma di 47 gram aja. So kalau kalian suka banget sama mouse ringan ini udah pasti cocok lah. Sisanya buat build quality bagus, nggak ada creaking, nggak ada flex berlebihan, nggak ada rattle juga kalau dikocok. Coatingnya cukup bagus, grainy matte yang nggak terlalu halus gitu, buat tangan kering sih aman-aman aja. Yang nggak aman tuh ini nih. Ada logo robot segede gaban di tengah sini. Rexus kapan move on-nya ya? Untungnya ini kalau yang warna hitam black on black kayak gini sih. Tapi lihat deh buat yang warna putihnya. Waduh. Oke, terus ini buat side button enak. Dia posisinya pas, nggak mushy. Cuman ini button depannya tuh agak retel dikit banget. Kalau buat main kliknya ini enak, nggak ada masalah. Housingnya juga anteng. Buat scroll wheelnya ini menurut gue sedikit terlalu ngelus. Nggak sampai staples tapi feedbacknya tuh tipis banget. Lanjut di bawah sini dia fitnya udah bagus, PTFE smooth, udah lengkap juga di sini ada tombol DPI, ada switch pindah modenya, sama udah ada dongle storage dengan dongle yang ada namanya, nice banget. Ini di bagian bawah juga kayak yang kalian lihat nih desainnya tuh bolong-bolong kayak gini ya. Sepengalaman gua sih ya kalau bolong-bolong kayak gini yang di bawah doang nih ya, ini aman. Maksudnya nggak sampai gampang kotor kemasukan debu kecuali lu pakai mouse-nya kebalik ya, mungkin bakalan cepet kotor dalamnya. By the way, gue udah coba pakai Riva ini sekitaran 3 harian dan so far nggak ada keluhan sih. Maksudnya dari segi sensor aman, bisa banget nih mouse buat dipakai gaming-gamingan. Koneksi juga nggak ada isu aneh-aneh, nggak ada wireless interference, tiba-tiba disconnect lagi-lagi dan segala macamnya nggak ada. Dan udah pasti karena gue baru pakai 3 harian juga. Ini baterainya belum habis. Dia kalau nggak salah sih 300 mAh dan biasanya itu buat mouse-mouse zaman sekarang ya paling nggak habisnya sekitaran semingguan kalau kita stay di 1K Hz. Mouse ini nih paling yang kurang dari aksesorisnya aja. Ini bener-bener basic banget. Cuma dapat kabel Type-C paracord sama buku sakti. Nggak ada grip tab, nggak ada spare fit, nggak ada dongle extender, apalagi aksesoris lainnya. Sebenarnya jujur aja gue nggak pernah butuh barang-barang tersebut ya. Cuman kan kompetitornya ya paling nggak adalah dapat salah satu di antara 3 aksesoris tadi. Mungkin di sini Rexus kasih gantinya dari segi boxnya ya. Soalnya ini boxnya pakai box plastik kayak gini kayak Arca nih kalau nggak salah. Dia solid banget, nggak kayak beberapa kompetitornya yang boxnya tuh box kertas tipis banget. Ya paling itu aja sih, overall ini mouse udah oke banget buat di harganya dan gue bisa dengan mudah merekomendasikan ini mouse buat para alumni G102 user atau Lord B100 yang udah lama pakai 2 mouse itu terus mau cari upgrade mouse harga 300 ribuan wireless performanya bagus, udah langsung gas Riva ini aja. Shape-nya familiar banget, palingan kaget dikit soal bobotnya aja sih. Nah kalau buat user selain G102 dan B100 atau sejenisnya, intinya ini Riva enak buat claw dan fingertip dengan size yang kecil lah, cocok buat hand size small to medium. Atau tangan gede juga yang sekitaran 20 cm harusnya masih bisa, tapi lebih ke fingertip only sih. So sampai sini aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.